Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video ini akan membahas mengenai salah satu sejarah dunia penerbangan, di mana pesawat milik maskapai Alitalia dengan nomor penerbangan 771 mendadak hilang dari radar. Apa yang kira-kira terjadi? Kita akan take off ke kronologi. Pada tanggal 7 Juli 1962, Alitalia dengan nomor penerbangan 771 akan menggunakan sebuah pesawat DC-8. Pesawat itu sendiri dibangun tahun 1962 dan pada saat itu telah mengumpulkan 964 total jam terbang. Rencananya pesawat itu akan terbang dari Australia menuju ke Roma dengan beberapa persinggahan. Yang pertama, pesawat akan singgah di Darwin, Australia, kemudian akan singgah lagi di Don Muang, Bangkok, kemudian transit lagi di Bombay, India, Karachi, Pakistan, dan Tehran, Iran. Kapten Luigi Quatrin berusia 50 tahun akan bertugas sebagai pilot penerbang. Ia telah mengumpulkan sekitar 13.500 total jam terbang. Kemudian ada First Officer Ugo Arcangeli, usianya 33 tahun dengan 3.480 total jam terbang, dan seorang flight engineer bernama Lucano Fontana, 31 tahun dengan 4.070 total jam terbang. Ketiganya merupakan kru kokpit dari penerbangan 771. Setelah awalnya berangkat dari Australia dengan membawa sekitar 45 orang penumpang, kemudian transit di beberapa tempat, akhirnya pesawat itu tiba di Bangkok. Setelah singgah beberapa saat, pesawat kembali terjadwal terbang pada pukul 15:16 UTC. Saat itu, total penumpang ada 94 orang. Penerbangan normal dan juga lancar. Sampai kemudian di jam 17:20 UTC untuk pertama kalinya pilot penerbangan 771 mulai terhubung dengan Bombay Center. Saat itu penerbangan 771 berada di ketinggian 36.000 kaki dan diperkirakan akan melewati kota Aurangabad pada pukul 18:26 UTC. Selama sekitar 17 menit, pilot selalu diinformasikan mengenai update kondisi cuaca di Bandara Bombay. Saat itu diketahui hujan ringan tapi tidak ada petir ataupun kondisi berbahaya lainnya. Selanjutnya, kedua pilot mulai terhubung lagi dengan Bombay Approach dan saat itu pesawat mulai turun ke ketinggian 20.000 kaki. Kru penerbangan 771 ini menyampaikan pada Approach Bombay bahwa mereka akan mendarat di runway 27. Izin kemudian diberikan untuk pendaratan di runway 27. Dan selama proses ketika pesawat terus mendekati bandara, saat itu informasi mengenai cuaca terus diberikan oleh petugas menara kontrol. ATC ingin mengetahui apakah penerbangan 771 ini akan langsung approach lurus ke runway 27 atau mereka akan melakukan sebuah lintasan orbit 360 derajat untuk menuju ke runway 27. Tapi ketika ATC bertanya kepada kedua pilot ini, justru para pilotnya hanya menjawab oke. Nah, di posisi ini sempat terjadi kebingungan karena ATC bertanya antara dua pilihan tapi kedua pilot hanya menjawab oke. Nah, beberapa saat setelahnya barulah ada jawaban pasti dari kedua pilot bahwa mereka akan melakukan lintasan orbit 360 derajat untuk menuju ke runway 27. Alitalia 771 kemudian diperbolehkan oleh ATC untuk melakukan orbit 360 derajat. Tapi saat itu juga ATC meminta kepada kedua pilotnya untuk terus menginformasikan kapan orbit itu selesai. Pada pukul 18:38 UTC, saat itu pesawat mulai mendekati bandara. Mereka diizinkan turun ke ketinggian 5.000 kaki, kemudian diizinkan lagi turun hingga 4.000 kaki. Tapi anehnya, penerbangan itu justru terus turun sampai ketinggian 3.600 kaki. Komunikasi yang terdengar dan terjadi dari penerbangan Alitalia 771 disaksikan oleh ATC pada pukul 18:39:58. Karena setelah itu tidak ada lagi komunikasi yang dilakukan oleh penerbangan 771 dengan ATC. Nah, ATC terus mencoba untuk menghubungi penerbangan Alitalia tapi tidak ada respon. Setelah menunggu beberapa saat, lagi-lagi tetap tidak ada respon dari kedua pilotnya. Maka kemudian yang dilakukan oleh ATC Bombay adalah segera menghubungi otoritas bandara dan melaporkan mereka baru saja kehilangan penerbangan Alitalia 771. Nah, sejak saat itulah upaya pencarian dan juga penyelamatan langsung dilakukan. Tapi sayangnya butuh waktu yang cukup lama untuk menemukan penerbangan 771. Dan ketika tim penyelamat dan juga pencarian ini menemukan penerbangan 771, pesawat itu telah jatuh. Diduga pesawat itu jatuh setelah menghantam bukit bernama Davandiachi.
Dan ternyata ketika upaya evakuasi dilakukan, tim evakuasi justru melaporkan 94 orang yang ada di dalam pesawat itu meninggal dunia. Atau dengan kata lain, para penumpang ini tidak pernah sampai ke bandara tujuannya. Lokasi kecelakaan justru menginformasikan banyak hal kepada tim investigasi, mulai dari ketinggian, kecepatan pesawat, dan bahkan diketahui saat itu penerbangan 771 sedang terbang datar dan instrumen ketinggian pesawat menunjukkan hal yang tepat. Selain mencoba untuk menyelidiki puing-puing pesawat, tentu saja tim investigasi memintai keterangan-keterangan dari orang-orang atau pihak-pihak yang terkait. Bukan hanya ATC, tapi juga kepada dispatcher atau operator maskapai. Nah, petugas operator maskapai ini mengatakan kepada pihak tim investigasi bahwa ia sempat memberikan rencana penerbangan operasional dari maskapai kepada PIC atau dengan kata lain kepada kapten penerbangan. Tapi saat itu kapten belum menandatangani rencana penerbangannya. Nah, hal itu kemudian terus ditelusuri oleh tim investigasi, tapi sayangnya rencana penerbangan yang seharusnya ada di tangan kapten ini tidak ditemukan di reruntuhan pesawat. Chief pilot dari maskapai Alitalia mengakui memang banyak pilot yang tidak menganggap rencana penerbangan perusahaan sebagai hal yang penting. Jadi mereka yakin bahwa memang seharusnya memilikinya, tapi banyak pilot juga yang menganggap bahwa hal itu bukanlah suatu keharusan. Nah, kemudian petugas operator maskapai ini juga menyampaikan kepada pihak tim investigasi bahwa ia sempat mengantar salah seorang pilot menuju ke Departemen Meteorologi untuk membahas mengenai kondisi cuaca selama penerbangan 771. Tapi ternyata hal lain justru disampaikan oleh pihak Departemen Meteorologi. Mereka menyebutkan bahwa tidak pernah ada seorang pun yang datang untuk pembahasan cuaca pada penerbangan 771. Sampai di titik itulah tim investigasi mulai bingung nih, mana yang mereka harus percaya. Bahkan kemudian ketika tim investigasi melakukan penyelidikan lebih jauh lagi, mereka menemukan rencana penerbangan yang dibuat oleh operator maskapai ini juga mengalami sedikit masalah, di mana ada ketinggian yang tidak sesuai. Seharusnya penerbangan itu terbang di ketinggian 36.000 kaki ketika berada di kota Ngapur. Tapi ternyata rencana penerbangan yang dibuat oleh pihak maskapai justru menunjukkan ketinggian pesawat itu berada di ketinggian 35.000 kaki. Sehingga kemudian tim investigasi mulai menyimpulkan beberapa kejanggalan dari tragedi penerbangan Alitalia 771. Rencana penerbangan yang dibuat oleh pihak operator maskapai dan diberikan kepada ATC berbeda dengan rencana penerbangan yang diberikan kepada pilot. Ternyata rencana penerbangan resmi yang diberikan kepada ATC mengharuskan pilot terbang lurus dan datar selama 7 menit setelah melewati kota Aurangabad. Dan setelah itu pesawat diminta turun selama 13 menit. Tapi ternyata rencana penerbangan yang diserahkan kepada pilot juga berbeda. Rencana penerbangan yang diserahkan kepada pilot ini menunjukkan bahwa pesawat harus terbang selama 3 menit setelah Aurangabad dan kemudian turun selama 17 menit. Namun melihat data penerbangan 771 ada hal yang lebih aneh lagi di mana pilotnya meminta penurunan ketika mereka berada di kota Aurangabad dan itu tidak sesuai dari salah satu rencana penerbangan entah yang diberikan kepada pilot ataupun yang diberikan kepada pihak ATC. Nah, hal ini semakin memperkuat hipotesis bahwa pilot tidak mempunyai rencana penerbangan di pesawat. Tapi sayangnya tim investigasi tidak bisa menyelidiki kebenaran dari data-data itu karena tidak adanya CVR di penerbangan 771. Ada beberapa tuduhan yang dilontarkan justru kepada pihak pilot dan juga pihak ATC. Disebutkan bahwa perencanaan yang buruk dan kurangnya pengarahan akan menyebabkan beban kerja yang lebih tinggi dari biasanya di kokpit. Nah, ada juga tuduhan bahwa alat bantu navigasi tidak mencukupi, sehingga kemudian suar navigasi yang ditempatkan terlalu jauh dari tempat pesawat berada. Tapi pilot-pilot yang terbang sebelum penerbangan 771 dan mendarat di Bandara Bombay mengatakan tidak ada masalah dengan sistem navigasi di bandara. Kemudian ada tuduhan lain yang ditujukan kepada ATC dan mengatakan seharusnya penerbangan 771 itu berada di bawah kontrol ATC sehingga ATC harus memandu penerbangan itu sampai pesawat tiba di bandara. Tapi ada juga yang membela ATC dan mengatakan seharusnya tugas untuk melihat kondisi di sekitar penerbangan adalah tugas pilot bukan tugas ATC. Instruksi dan pemberian jalur yang telah diberikan ATC dinyatakan sah dan hal itu memang menunjukkan bahwa penerbangan dipandu oleh ATC sampai menuju ke bandara. Lantas apa yang menimpa penerbangan ini sampai-sampai pilotnya terus turun dari ketinggian normal yang seharusnya yaitu dari ketinggian 4.000 kaki sesuai instruksi dari ATC, justru pesawat turun ke 3.600 kaki.
Nah, karena tidak adanya CVR, tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang kira-kira terjadi di ruang kokpit sampai akhirnya pilot secara sadar menurunkan ketinggian hingga 3.600 kaki. Ada satu kesimpulan yang diambil oleh tim investigasi mengenai tragedi penerbangan Alitalia 771, di mana pada akhirnya pilot mengira bahwa pesawat itu lebih dekat ke bandara. Padahal sebenarnya orbit 360 derajat yang dilakukan oleh pilot justru membawa pesawatnya jauh dari bandara hingga akhirnya menghantam bukit. Dalam tragedi penerbangan Alitalia 771 ini sangat sulit untuk mengungkap siapa yang sebenarnya salah, apakah pihak ATC atau pihak pilot 771. Yang jelas, tim investigasi menyimpulkan bahwa kesalahan terbesar dari pilot penerbangan 771 ini adalah mereka tidak memiliki rencana penerbangan dan para pilot ini sepertinya tidak tahu ke arah mana mereka harusnya terbang. Nah, Delvers, kira-kira ada gak sih tragedi penerbangan yang penyebabnya hampir serupa dengan tragedi penerbangan Alitalia 771? Kalau kalian tahu, kalian boleh banget kasih tahu aku di kolom komentar. Karena seingat aku belum pernah bahas tentang pilot yang gak bawa rencana penerbangan pada saat pesawatnya udah terbang ke beberapa tempat persinggahan. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah denger nih ada tragedi semacam itu, kalian boleh banget kasih tahu aku, request juga boleh karena aku bakalan bahas di episode-episode selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, terima kasih juga untuk yang udah request, udah nyalain lonceng notifikasinya, udah subscribe, udah apalagi ya, like. Dan terima kasih kalian terus setia di channel Tamara Delf. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.